Pandemi COVID-19 pada 2020 berdampak besar dari segala aspek, terutama aspek kesehatan. Atas inisiasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, lewat arahan Presiden Joko Widodo, dilaksanakanlah program-program bantuan ke masyarakat. Salah satunya dengan mengalihgunakan Wisma Atlet menjadi rumah sakit tambahan selama COVID, dan dibantu sarana prasarana oleh Kementerian BUMN bersama BUMN. Bantuan tersebut antara lain membantu akses penyediaan obat, perangkap pelengkap selama Wisma Atlet beroperasi, dan juga BUMN menjadi salah satu yang menjembatani pengiriman sampel tes COVID ke 12 laboratorium yang tersebar di berbagai kota pada saat itu. Peluncuran aplikasi Peduli Lindungi yang dibuat oleh Telkom untuk memonitor vaksinasi program sentra vaksinasi COVID secara massal yang gratis dan mudah didapatkan juga merupakan hasil inisiasi dari Kementerian BUMN. Untuk menjaga agar imun masyarakat tetap kuat, BUMN pun terus aktif memberikan bantuan. Melalui CSR BUMN, bantuan diserahkan ke seluruh pelosok dengan bentuk bantuan berupa pangan, kesehatan, dan juga bantuan modal untuk UMKM. Pasca pandemi COVID-19, grafik pertumbuhan ekonomi di Indonesia pun perlahan membaik dan semakin pulih. Transformasi yang dilakukan Kementerian BUMN melalui entitas BUMN mencatatkan sejarah rekor kenaikan grafik laba yang mengesankan dan patut diapresiasi. Sektor olahraga pun ikut terdampak. Banyak stadion kosong tak terpakai, dan berbagai pertandingan pun ditiadakan selama lockdown. BUMN tetap konsisten mensupport bidang olahraga Indonesia. Banyak diantaranya bahkan kemudian menorehkan prestasi, seperti BRI dan Pegadaian mensponsori sepak bola BRI Liga 1 dan 2, Mandiri yang mensponsori pertandingan basket, serta timnas sepak bola yang sukses menembus round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pupuk Indonesia lewat olahraga angkat besi atau weightlifting yang sukses meraih emas di Olimpiade, dan beberapa bidang lainnya. Di sisi lain, masalah kemacetan dan jalanan yang rusak menjadi salah satu unsolved problem di Indonesia, terutama di musim liburan panjang atau saat mudik lebaran. Untuk itu, BUMN melakukan berbagai upaya pembenahan jalur transportasi melalui peran BUMN Karya dengan pembangunan tol Trans Jawa Jalan Kemajuan yang juga dioperasikan oleh BUMN sebagai operator jalan tol terpanjang di Indonesia, yakni Jasa Marga, pembangunan jalan tol Trans Sumatera oleh Hutama Karya, serta operasional kereta cepat LRT dan WUS Jakarta-Bandung yang lagi-lagi disupport oleh BUMN Karya dan juga KAI. Pada jalur laut, BUMN masih terus berusaha melakukan efisiensi dan efektivitas melalui holdingisasi merger Pelindo yang saat ini telah berhasil memangkas waktu dwelling time. Bahkan hasil merger ini membuat Pelindo menjadi operator ke-8 terbesar di dunia, dengan harapan tidak ada lagi penumpukan kontainer di pelabuhan yang menyebabkan penambahan biaya penyimpanan. BUMN juga terus berupaya dalam pemerataan tenaga listrik ke desa-desa melalui program listrik Desa PLN. Masih kita ingat juga, Garuda Indonesia dan PTPN sempat terancam keberadaannya. Dalam hal ini, Kementerian BUMN langsung mengambil langkah tegas dengan merestrukturisasi keduanya yang membuat kedua badan usaha tersebut kembali ke keadaan yang sehat. Seperti PTPN yang tadinya merugi, kini dapat kembali menghasilkan margin. Jiwasraya pun tak luput dari permasalahan polis yang sempat booming. Lagi-lagi, Kementerian BUMN berhasil menanganinya dengan mentransfer polis dari Jiwasraya ke IFG Life. Permasalahan finansial masyarakat juga merupakan masalah utama yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Banyaknya pengusaha kecil yang terancam gulung tikar, membuat para pekerja terancam kehilangan mata pencahariannya. Daya beli menurun, tingkat kelaparan meningkat, sampai kebutuhan pendidikan yang mengancam anak-anak putus sekolah. Untuk itu, BRI bersama PNM hadir membantu masyarakat melalui kredit usaha rakyat atau KUR dan PNM Mekar. Terbukti hingga kini, sudah lebih dari 4 juta nasabah yang terdaftar dalam KUR dan 15 juta lebih untuk nasabah Mekar. Semua bisa senyum bersama BRI dan PNM. Untuk mendukung kontribusi yang sudah dilakukan, Kementerian BUMN juga melebur bank-bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI, dan menjadikan BSI sebagai bank syariah terbesar nomor 9 di dunia per 2024. Di sektor pertanian, BUMN pun turut andil mengatasi berbagai problem yang ada. Para petani tak lagi kesulitan mendapatkan pupuk dengan adanya pasokan pupuk subsidi.
yang didistribusikan oleh jaringan kerja pupuk Indonesia yang ada di seluruh Indonesia. BUMN pun juga mengusahakan ekspor barang mentah via hilirisasi yang menjadi nilai tambah, seperti tembaga dengan pembangunan smelter Freeport di Gresik, bauksit dengan smelter alumina milik Inalum di Mempawah, serta pengambil alihan kepemilikan saham mayoritas di Vale untuk hilirisasi nikel. BUMN akan terus berkomitmen demi kebaikan bangsa dan negara, karena BUMN untuk Indonesia.